Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan,
Haleluya, shalom jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Nah, mari saya mengajak kita membaca di dalam Mazmur 20 ayat 1. Ya, di dalam Mazmur 20 ayat 1 hinggalah ayat yang ke-6. Sudah siap? Di dalam Mazmur 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya akan membacanya. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Haleluya. Saya berdoa supaya keluarga, saudara-saudari diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Tetap ada Yesus, saudara. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Haleluya. Angkatkan tanganmu, saudara. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Bapa, sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan hadir di tempat dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan menjamah setiap pribadi. Engkau melihat setiap keluarga besar BM Central City. Tuhan, Engkau hadir memberi kekuatan. Tuhan, Engkau hadir Tuhan menjamah, menyegarkan setiap pribadi Bapa. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, supaya Tuhan kami bergirang di dalam Tuhan. Bahkan sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan hati yang penuh sukacita ketika kami di dalam hadirat Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memuliakan nama-Mu Bapa. Hanya nama Yesus ditinggikan. Kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu. Kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu. Tetapi segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus yang layak menerima pujian kami. Haleluya. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita menyembah Tuhan, amin. Haleluya. Sebab Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Haleluya. Come on.
dahsyat, amen. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan God is risen. God is risen. Come and praise Him. God is risen. Oh, come and worship. It's overjoyed. His power is being known. Our God is awesome. Yeah. Come on, kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan. Allah dahsyat, Allah bangkit, Allah bersorak, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, yes, banyak dibebaskan. Allah dahsyat, lagi katakan Allah dahsyat. Oh, Allah bangkit, bersoraklah. Musuh dikalahkan, banyak dibebaskan. Allah dahsyat. Mari cuma saja katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Oh, bersoraklah, Allah bangkit. Oh, musuh dikalahkan, banyak dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Sekali lagi. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Lord. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Yesus. Di dalam saat-saat yang indah ini, kami bersyukur Tuhan. Tuhan melindungi kami. Meskipun kami tidak melihat Tuhan rencana-Mu, tetapi kami percaya Tuhan. Tuhan membimbing kami. Tuhan menguatkan kami. Oh, haleluya. Thank you, Lord. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidup ini.
hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Haleluya. Oh Yesus, sedang tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walaupun tak dapat Oh, terima kasih Tuhan. rencanamu, Oh Yesus, hatiku tetap memandang padamu. oh yeah. Walaupun tak dapat berharap, Terima kasih Tuhan. hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Sekali lagi katakan Jesus Lord, Semua rencanamu, namun hatiku tetap hatiku tetap memandang padamu. Namun hatiku tetap memandang padamu. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya Lord. Semua rencana Terima kasih Tuhan. hatiku Terima kasih Bapa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oh, bahkan Tuhan memberi kami kekuatan Bapa. Haleluya. atas kenyataanmu. Hatiku tetap memandang Terima kasih Tuhan atas hari-hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, karena Tuhan melindungi setiap keluarga-keluarga yang ada. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur atas hari ini Tuhan, karena Tuhan memberi kami kekuatan dan segala berkat yang Tuhan curahkan buat keluarga kami, buat diri kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan. Oh, Rababa Shandala. Mari kita sembah Dia. Angkatkan suaramu pagi Tuhan. Oh, Rababa Shandala. Sembah Dia. Sembah Yesus, Yesus. Oh, Rababa Shandala. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala berkat yang Tuhan berikan kami. Oh, haleluya. Kurababa Shandada. Percaya saja saudara, Tuhan Yesus ada di hidupmu. Tuhan Yesus ada dekat denganmu saat ini. Alami kuasa Tuhan. Yesus aku percaya. Yesus kerenamu, hanya Yesus, Yesus aku hidup kerenamu, hanya untuk selamanya. Mari kita menyembah Tuhan. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku
Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, hanya untukmu selamanya. Mari kita sembah Dia. Selamanya Kau Tuhan, selama-lamanya Kau Tuhan, selamanya, selamanya Kau Tuhan. Sembah Yesus, haleluya, haleluya. Bermazmur bagi Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Kasih setiamu terus haleluya, 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 haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiga tawa yamai. Thank you Lord. Cara kata-kata yang tepat Tuhan. Kami merendahkan diri hadapan Tuhan pada saat ini. Kami hanya mampu katakan, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian kami. Kami kembalikan segala hormat hanya bagi Yesus yang layak menerima pujian kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Semuanya Bapa, kami angkatkan, kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah memuji dan berdoa. Ini doa kami Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, dimanapun kita berada pada pagi ini, dari manapun kita yang sedang menonton, saya ingin ucapkan selamat beribadah di hari Minggu yang mulia ini. Terima kasih atas kehadiran Anda dan penyertaan Anda pada pagi ini. Pada pagi ini saya akan membawa kita melihat satu tajuk daripada seri khotbah kita, yaitu Keluarga Kerjaan Allah. Seri ini saya akan bawakan dalam beberapa minggu yang akan datang, yaitu Keluarga Kerjaan Allah. Dan tajuk pada hari ini yang saya ingin kita belajar bersama-sama, dan saya juga sebagai seorang ketua keluarga, sebagai seorang bapak, perlu belajar. Dan tajuk pada hari ini yaitu teladan bagi keluarga. Teladan bagi keluarga. Saudara-saudari,
pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting dalam membawa pembaharuan dalam keluarga atau dalam masyarakat atau juga dalam sekelilingnya. Pada pagi ini kita akan melihat seorang abdi Allah, yaitu Yosua bin Nun, sebagai seorang pemimpin yang kita akan belajar, yang telah menjadi teladan bagi pemimpin-pemimpin yang lain dan bagi keluarganya. Dan di tengah-tengah bangsanya Israel itu, Yosua bin Nun ini telah memperlihatkan satu teladan yang baik yang menjadi contoh. Di dalam Alkitab, kita mendengar cerita tentang Yosua. Bagaimana dia menghadapi orang-orang yang sedang bermasalah. Okay. Dia berhadapan dengan masalah besar yang harus dia selesaikan, yang harus dia hadapi sebagai seorang pemimpin. Dia ini seorang pemimpin yang baru dan kurang punya pengalaman di kalangan bangsa Israel yang begitu cepat sekali beralih menyembah kepada ilah-ilah ataupun allah-allah lain daripada Allah yang sudah mengasihi mereka dan telah memperlihatkan kuasanya kepada suku ini. Dan ini kita membaca bagaimana Yosua menegur bangsa ini. Bangsa yang dipimpinnya karena mereka lebih memilih menyembah dewa matahari, dewa bulan, daripada menyembah Allah yang mengasihi mereka. Itu kita baca daripada Yosua pasal 24 ayat 15b. Nah, saudara-saudari, teladan bagi keluarga. Yosua telah memberi teladan bagi keluarga, bagi pemimpin. Dan kita sebagai keluarga juga berusaha untuk meneladani kepimpinan Yosua dalam membawa bangsanya dan juga keluarganya menyembah Allah. Yosua sebagai pemimpin sadar bahwa apa yang dilakukan bangsanya itu, bangsa Israel itu tidak berkenan kepada Allah. Sehingga dia memberi pernyataan yang sangat tegas kepada bangsa Israel untuk memilih siapa yang harus mereka sembah. Dalam ayat di situ dikatakan, apakah dewa-dewa di mana mereka tinggal dan hidup, atau kepada Allah yang hidup dan berkuasa yang telah memelihara dan menjaga nyawa. Dia tegas dan dia memberi pernyataan mereka harus memilih siapa. Allah yang telah membawa mereka keluar daripada Mesir dan Allah yang mereka sembah di hutan-hutan ataupun di padang-padang belantara. Akhirnya, dipendekkan cerita, akhirnya bangsa Israel dengan tegas oleh kena ketegasan Yosua. Bangsa Israel dengan tegas memutuskan, perhatikan, mereka memutuskan bahwa mereka akan tetap menyembah ataupun beribadah kepada Allah. Karena ada satu pribadi, ada satu pemimpin, ada satu ketua yang tegas, yang membuat keputusan ke atas bangsa ini. Sehingga mereka datang dengan satu keputusan, mereka tidak mau menyembah Allah-Allah yang disembah di hutan. Allah-Allah yang dibuat oleh tangan-tangan manusia. Tetapi mereka membuat keputusan untuk beribadah dan tetap beribadah kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Saudara-saudari, kita harus membuat keputusan pada hari ini. Keluarga kita sebagai ketua keluarga membuat keputusan untuk beribadah kepada Allah
yang mengasihi kita. Nah, pada pagi ini kita akan melihat mengapa Yosua sebagai pemimpin yang baru dan kurang pengalaman dapat membawa keluarganya dan bangsa Israel untuk tetap menyembah Allah, untuk tetap beribadah kepada Allah yang hidup dan yang berkuasa itu. Nah, dalam ayat-ayat yang sebentar nanti kita akan belajar ada beberapa kriteria yang dimiliki oleh Yosua sebagai pemimpin sehingga ia membawa pembaharuan, pemulihan bagi keluarga dan bangsanya. Haleluya. Oke, dalam Yosua pasal 24 ayat 1 hingga 15 ada beberapa kriteria yang dimiliki oleh Yosua. Kriteria yang pertama, nomor 1, Yosua membawa orang untuk percaya kepada Allah. Sebagai pemimpin, sebagai ketua keluarga, Yosua membawa orang untuk percaya kepada Allah. Yosua 24 ayat 1c dikatakan, kemudian Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dia memanggil para tua-tua Israel, para ketuanya, para hakimnya, dan para pegawainya. Lalu mereka, dikatakan di sini, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Mereka sedang berurusan dengan Allah pada saat ini. Dan Yosua membawa semua pemimpin itu untuk berdiri di hadapan Allah. Artinya, Yosua membawa orang untuk percaya kepada Allah. Saudara-saudari, dikatakan Yosua adalah seorang yang takut akan Allah. Bilangan pasal 27 ayat 18 dikatakan, firman Tuhan kepada Musa, panggillah Yosua bin Nun, yaitu seorang yang penuh dengan roh. Seorang yang penuh dengan roh. Lalu letakkanlah tanganmu atasnya. Artinya Tuhan menyuruh Musa mengurapi Yosua. Seorang yang takut akan Allah. Okay. Bilangan pasal 32 ayat 12 dikatakan, tiada seorang pun dari mereka akan melihat tanah itu kecuali Kaleb, anak Yefun, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun. Karena kedua-duanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Yosua membawa orang untuk percaya kepada Allah. Sebagai pemimpin, Yosua membawa orang untuk percaya kepada Allah. Saudara-saudari, mari kita sebagai pemimpin, sebagai ketua keluarga, sebagai keluarga, membawa keluarga kita, baik anak-anak kita, bawa istri kita, bawa suami kita, untuk percaya kepada Allah. Bawa cucu-cucu kita, bawa saudara mara kita, bawa ibu dan bapak kita yang belum percaya, untuk percaya kepada Allah. Satu tanggung jawab yang besar, tetapi jika kita dapat membawa mereka kepada Allah, puji Tuhan. Haleluya. Yosua membawa orang-orang untuk percaya kepada Allah. Selain daripada itu, Yosua itu rendah hati dan taat. Tidak hanya dia takut kepada Allah, akan Allah, dia seorang yang rendah hati dan taat. Di dalam Yosua pasal 5 ayat 13 dikatakan, ketika Yosua berada dekat Yeriko lalu melayangkan pandangannya untuk mengamati sekelilingnya, tampak seorang laki-laki berdiri di hadapannya, menghunus pedang di tangan. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, Engkau memihak kami atau memihak musuh kami? Kata Yosua. Lalu dikatakan lelaki itu menjawab,
kedua-duanya pun bukan. Aku datang sekarang sebagai panglima malaikat Tuhan. Jadi Yosua pun sujud dan memberi hormat lantas kepadanya. Artinya Yosua itu penuh dengan rasa rendah hati dan taat. Yosua menjawab, apakah yang akan Tuanku sabdakan kepada hambamu ini? Dia menurut, dia setia, dia taat. Lalu jawab panglima malaikat Tuhan itu kepada Yosua, tanggalkanlah kasut daripada kakimu, karena tempat engkau berdiri itu suci, kata malaikat itu. Lalu Yosua pun berbuat demikian. Oleh karena kerendahan hati dan taat setianya, Yosua melakukan. Ini orang yang dia tidak kenal, dia sedang cakap. Tetapi dia oleh karena kerendahan hati dan taat, dia lakukan apa saja. Sebagai pemimpin, mari kita punya kerendahan hati, mendengarkan istri kita, mendengarkan anak-anak kita, dan mencari kehendak Tuhan untuk masa depan. Dan lakukan kehendak itu, panggilan Tuhan itu. Saudara-saudari, takut akan Allah bukan saja harus dimiliki oleh ketua keluarga, ataupun bapak, ataupun pemimpin. Itu juga harus dimiliki oleh pasangan kita, ataupun istri kita. Kedua-duanya harus memiliki sikap yang takut akan Tuhan, sikap yang rendah hati, dan taat kepada Tuhan. Yosua membawa orang untuk percaya kepada Allah. Saudara-saudari, mari kita sebagai ketua keluarga, sebagai bapak, sebagai suami, membawa keluarga kita untuk percaya kepada Allah. Yang kedua, teladan yang kita belajar daripada Yosua ataupun kriteria yang ada pada Yosua adalah Yosua, yang nomor 2, Yosua mengingatkan selalu keluarganya ataupun bangsanya akan kasih dan perbuatan Allah. Jadi saudara-saudari, ini amat penting. Setiap hari, setiap masa perkumpulan, dia akan remind mereka tentang kasih Allah, tentang perbuatan Allah yang ajaib yang telah terjadi ketika mereka diperhambakan di Mesir. Kasih Allah mengeluarkan mereka, memimpin mereka keluar daripada penjajahan Firaun. Dalam perjalanan di di padang pasir, Allah memelihara menuntun mereka. Dan Tuhan Allah menyediakan tanah perjanjian bagi umat ini, umat Israel ini. Allah begitu mengasihi mereka. Dan Yosua sentiasa mengingatkan mereka selalu akan kasih dan perbuatan Allah. Jika kita berkata-kata dengan bahasa biasa, Yosua selalu berkata, jika bukan Tuhan, kita tidak ada pada hari ini. Ingatlah, kita dulu orang susah, tapi kebaikan Tuhan melimpah atas kita. Tuhan mengeluarkan kita daripada kesusahan, membawa kita kepada kebahagiaan. Ketika kita tiada makanan, Tuhan menyediakan makanan bagi kita di padang gurun. Ketika kita tidak ada air, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengetuk tongkatnya di batu, dan maka keluarlah air. Okay. Ketika kita berjalan dalam kegelapan di padang pasir, Tuhan mendatangkan terang bagi kita, api bagi kita. Okay. Ketika kita dalam kelaparan, pagi-pagi Tuhan mengirimkan roti dan mana dan juga burung untuk kita makan. Wow. Yosua sentiasa mengingatkan mereka akan kasih Allah, akan perbuatan Allah yang ajaib dalam kehidupan suku bangsa ini. Haleluya. Sebagai ketua keluarga, mari peringatkan. Okay.
Bagi kita yang sudah percaya Tuhan, mari peringatkan bagaimana Tuhan memimpin kita sampai hari ini. Karena Tuhanlah kita ada pada hari ini. Karena Tuhanlah kita dapat hidup seperti ini. Terus sentiasa ingatkan anak-anak kita. Bayangkan kalau bukan Tuhan. Okay. Bayangkan kalau Tuhan tidak membawa kita pada hari ini. Bayangkan saja. Tetapi ingatkan mereka sentiasa tentang pertolongan-pertolongan yang kita alami. Saya percaya semua kita pada hari ini mengalami pertolongan-pertolongan demi pertolongan kasih daripada Allah Bapa kita. Peringatkan anak-anak kita. Apa tujuan kita peringatkan mereka tentang kasih Allah dan perbuatan Allah? Supaya mereka tidak sombong. Supaya mereka tidak jalan dengan cara mereka sendiri. Tetapi ingat akan Tuhan yang memelihara hidup keluarga kita. Haleluya. Di Yosua pasal 24, daripada ayat 2 hingga ayat yang ke-13, di situ Yosua menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, perbuatan Allah yang ajaib ke atas suku bangsa ini. Dia sentiasa memperingatkan, setiap ayat dia katakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulunya nenek moyang kamu, yaitu Terah anak ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat dan beribadah kepada tuhan-tuhan lain. Lalu aku mengambil mereka dari seberang sungai Efrat dan memimpin dia untuk menjelajahi seluruh tanah Kanaan, serta menjadikan keturunannya ramai. Aku mengurniakan Ishak kepadanya dan seterusnya. Dia memperingatkan suku bangsa, keluarganya tentang Allah yang telah memberkati mereka, yang sentiasa mengasihi mereka. Mengapa Yosua boleh berbuat sedemikian? Boleh mengingatkan tentang kasih Allah. Jadi Yosua itu seorang pemimpin keluarga yang dekat dengan Tuhan. Yang sentiasa membaca Alkitab. Yang sentiasa membaca Taurat-Taurat Nabi. Sehingga dia boleh menceritakan apa yang dicatat dalam kitab perjanjian kejadian, keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dia tahu. Karena dia membaca. Karena dia dekat dengan Tuhan. Saudara-saudari, mari kita sentiasa dekat dengan Tuhan. Melalui membaca firman-Nya. Melalui perbuatan-perbuatan Allah yang tercatat dalam firman-Nya. Kita ceritakan kepada keluarga kita. Kepada anak-anak kita. Kalau dia sebagai seorang pemimpin keluarga yang tidak dekat dengan Allah dan tidak membaca firman Tuhan, maka bagaimana dia boleh menceritakan semuanya itu? Oleh itu, mari kita dekat dengan Tuhan. Sebagai ketua keluarga, sebagai pemimpin, kita harus dekat dengan Tuhan, mengerti firman Tuhan, membaca firman Tuhan, sehingga kita boleh menceritakan kebaikan kasih Allah, perbuatan Allah kepada keluarga kita, anak-anak kita. Haleluya. Yosua sentiasa mengingatkan bangsa Israel akan perbuatan Allah, akan karya Allah yang begitu besar kepada mereka, agar bangsa ini tahu bahwa mereka ada dan dapat memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Itu karena perbuatan Allah, bukan karena kekuatan mereka atau karena kekuatan apapun. Peringatkan anak-anak kita, peringatkan keluarga kita. Kita ada pada hari bukan karena kekuatan kita, tapi oleh karena pertolongan Tuhan. Saudara-saudari, ibu bapa mempunyai peranan yang penting untuk membawa keluarga mereka. Keluarganya menjadi pembaharu bagi sekitarnya dengan cara selalu menceritakan perbuatan Allah dalam hidupnya melalui hubungannya ataupun kedekatannya dengan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan sentiasa, karena itu akan mendatangkan manfaat bagi dia. Haleluya, haleluya.
Yang ketiga, selain daripada memperingatkan bangsa ini tentang kasih Allah dan perbuatannya, Yosua itu sentiasa menegakkan kebenaran ataupun menegaskan bahwa tidak boleh berkompromi terhadap dosa. Yosua menegaskan bahwa dosa itu dosa. Jangan sesekali berkompromi dengan dosa. Dalam ayat 14, Yosua pasal 24 ayat 14 dikatakan, oleh itu takutlah kepada Tuhan, kata Yosua, dan beribadahlah kepadanya dalam ketulusan dan kesetiaan. Singkirkanlah segala Tuhan berhala yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat dan juga di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Dilanjutkan ayat 15, jika menurutmu tak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Dengan tegas Yosua memberitahukan bahwa dosa itu dosa. Jangan sesekali menyembah Allah yang mereka sembah di seberang sungai Efrat. Allah yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia. Allah yang disembah. Allah yang diperbuat daripada batu-batu dan tanah liat. Okay. Karena itu akan membuat kecemburuan bagi Tuhan. Okay. Yosua sentiasa menegaskan bahwa tidak boleh berkompromi dengan Allah-Allah lain ataupun tidak boleh berkompromi terhadap dosa. Okay. Dikatakan, singkirkanlah semua Tuhan, berhala yang disembah nenek moyangmu. Jika ada dosa, singkirkanlah, jangan berbuat dosa lagi. Perhatikan kata-kata Yosua di sini, takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya, jauhkanlah Allah, pilihlah pada hari ini. Jadi Yosua sebagai seorang pemimpin ataupun sebagai ketua keluarga tahu benar akan pentingnya menyatakan kebenaran. Okay. Dan tidak ada kesempatan untuk berkompromi dengan dosa. Jadi Yosua mengajarkan bahwa kepada bangsa Israel apa yang benar dan apa yang salah. Sebagai ketua keluarga, kita harus tahu membezakan yang benar dan yang salah. Okay. Yang dosa dan yang baik. Yang tidak patut dan yang patut. Ini tanggung jawab kita sebagai ketua keluarga. Okay. Jadi mengajarkan kepada keluarga kita apa yang benar dan apa yang salah. Paulus memberi nasihat daripada kitab surat Roma pasal 12 ayat 3 dikatakan, janganlah ikut cara dunia. Sebaliknya, berubahlah menurut pembaharuan pikiranmu. Dengan demikian, kamu dapat memastikan apa kehendak Allah, apa yang baik, apa yang diredainya, dan yang sempurna. Okay. Perhatikan ayat yang kedua itu. Jangan ikut cara dunia. Berubahlah, kata Paulus. Pengaruh dunia tidak akan membawa kita jauh dari Allah jika kita tetap berpegang pada kebenaran. Berpaut pada kebenaran. Dunia ataupun pengaruhnya tidak akan dapat menarik kita jika genggaman kita, jika kita sentiasa berpegang pada kebenaran. Okay. Apa yang dosa? Dosa. Jika kita berpegang kepada kebenaran, firman Tuhan itu memberitahukan kita bahwa yang baik itu baiklah, yang dosa itu dosalah.
Jadi apabila dunia menawarkan sesuatu kepada kita, maka kita sungguh percaya harus menolaknya. Oke. Pengaruh dunia tidak akan menarik kita jika kita berpegang teguh pada kebenaran. Dan yang terakhir, Yosua menjadi teladan kesetiaan kepada Allah. Yosua menjadi teladan kesetiaan kepada Allah. Yosua pasal 24 dikatakan, tetapi kami, kata Yosua ayat 15, aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Ini memberitahu kepada kita tentang kesetiaan, tentang ketaatan. Yang lain memilih kepada Allah-Allah yang disembah di seberang sungai Efrat. Tetapi Yosua yang setia ini tetap setia. Dia mau beribadah kepada Allah. Walaupun terjadi, Yosua tetap setia kepada Allah. Nah, ini yang seharusnya kita teladani. Saya harus teladani. Menjadi teladan kesetiaan kepada Allah. Saudara-saudari, pemahaman dan pengalaman Yosua yang langsung, yang telah mengalami perbuatan-perbuatan Allah, membuatkan dia terkagum akan Allah. Sehingga Yosua dengan membawa keluarganya menyatakan iman dalam Tuhan di tengah-tengah masyarakat ataupun bangsa Israel ataupun teman-temannya yang tidak lagi sejalan dengan dirinya dan keluarganya. Dia pilih untuk tetap beribadah kepada Allah. Yang lain itu sudah pergi menyembah Allah yang dilihat manusia, yang dibuat oleh manusia. Tetapi dia dan sisi keluarganya tetap setia. Haleluya. Saudara-saudari, sebagai ketua keluarga, sebagai pemimpin, mari kita menjadi teladan kesetiaan kepada Allah. Dunia banyak menawarkan itu dan ini. Tetapi sebagai orang yang setia, marilah kita setia sampai akhir. Even setia sampai mati. Haleluya. Beritahu kawan-kawan kamu, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus namanya, seorang yang tidak memikul salib dan mengikut Yesus Kristus tidak akan dapat menjadi murid Kristus. Artinya, apapun bentuk cabaran dan persoalan, kesulitan di hadapan, walaupun sukar bahkan sampai kepada penganiayaan dan juga tekanan demi tekanan, untuk meninggalkan iman kepada Kristus, maka kita semua harus tetap memiliki ketetapan hati, kesetiaan kepada Allah. Dan berkenan kepada Allah, atau yang menuntut kesetiaan kita kepada Allah. Kita tetap setia. Yosua menjadi teladan bagi keluarganya, bagi suku bangsanya, di mana dia membawa orang untuk percaya kepada Allah. Dan yang kedua, Yosua menjadi teladan kepada suku bangsanya dengan selalu mengingatkan mereka tentang kasih Allah dan perbuatan Allah yang besar. Dan yang ketiga, Yosua menegaskan bahwa dosa tidak boleh berkompromi terhadap dosa. Dan yang ketiga, Yosua menjadi teladan kesetiaan kepada Allah bagi keluarga, bagi suku bangsanya.
Haleluya. Teladan yang sangat indah melalui seri kita yaitu Keluarga Kerjaan Allah. Saya berdoa agar kita membangun nilai-nilai kerjaan Allah dalam keluarga kita. Kita menghadirkan kerjaan Allah dalam keluarga kita. Saya rindu agar keluarga-keluarga yang ada di BM Central City akan mengalami kerjaan Allah dalam keluarga Anda masing-masing. Memang mencabar di musim pandemik ini, tapi berdoalah supaya sentiasa dan terus berdoa supaya nilai-nilai kerjaan Allah itu akan terwujud dalam keluarga kita. Dalam ke atas anak-anak kita, ke atas saudara mara kita, ke atas suami, ke atas istri kita. Sehingga kita menjadi teladan bagi keluarga yang lain. Haleluya. Dimanapun kita berada, saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Saya akan mendoakan setiap keluarga-keluarga yang ada di BM Central City. Baik yang sedang menonton, dimanapun kita berada, saya jemput kita berdiri bersama-sama dengan suami, istri, anak-anak. Mari kita berdiri untuk sementara waktu. Saya akan berdoa bagi kita. Haleluya. Haleluya. Bapa Surgawi, Engkau melihat setiap unit keluarga yang sedang berdiri di hadapan-Mu pada pagi ini. Tuhan, Engkau lawat mereka Tuhan. Tuhan, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Sebagai bapa, sebagai ketua keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Tuhan curahkan authority, curahkan urapan ke atas mereka. Tuhan Yesus, biarlah nilai-nilai kerjaan Allah akan dinyatakan dalam keluarga mereka. Sehingga keluarga mereka Tuhan akan menjadi berkat, menjadi teladan. Terpujilah nama-Mu. Tuhan lindungi setiap unit keluarga yang ada di BM Central City. Supaya mereka akan tetap setia kepada Engkau. Tetap beribadah kepada Engkau. Dan tetap mengikuti jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi mereka, berkati mereka melimpah-limpah. Keluarga mereka Tuhan, Engkau curahkan pertolongan demi pertolongan, kesembuhan demi kesembuhan, pemulihan demi pemulihan, berkat demi berkat. Mereka terima dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam semua, selamat pagi, selamat hari penghargaan Pastor kepada Pastor Ding, Pastor Bob dan juga Pastor Abul. Ya, jadi sebelum kita mendoakan pastor kita untuk doa pemberkatan bagi pastor-pastor kita, mari bersama dengan saya membuka di dalam 1 Tesalonika ya, 1 Tesalonika bab yang kelima ayat 12 hingga ayat yang ke-13 ya. 1 Tesalonika bagi ayat yang kelima, chapter yang kelima ya, bab yang kelima ayat 12 hingga ayat yang ke-13 berbunyi demikian ya. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras ya. Mereka yang bekerja keras, pastor kita yang bekerja keras ya, di antara kamu. Oke, yang pertama menghormati mereka yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Haleluya. Ya, pastor yang memimpin dan menegur kita. Dan supaya kamu sungguh-sungguh
menjunjung mereka. Nah, ini tanggung jawab kita ya, menjunjung mereka dalam kasih ya, dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Haleluya. Nah, ini merupakan satu ayat ya yang sangat baik bagi kita ya, di mana ayat ini menyatakan kepada kita supaya kita menghormati ya, menghormati mereka yang bekerja keras ya, khususnya pastor kita, Pastor Ding, Pastor Bob dan juga Pastor Abul ya, dan juga memimpin kita di dalam Tuhan, bahkan menegur kita ya. Dan kita harus sungguh-sungguh, dia katakan sini, sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih ya, menjunjung mereka lewat itu melalui doa kita ya, melalui doa kita ataupun apapun saja yang kita berikan kepada pastor, kita akan berikan yang terbaik, baik itu dari kerjasama kita mengangkat mereka ya, dan juga yang seperti mana kita katakan tadi itu berdoa untuk mereka. Jadi pada pagi hari ini mari kita sama-sama mendoakan ketiga-tiga pastor kita, yaitu yang pertama Pastor Ding ya, Pastor Ding dan juga Pastor Bob dan juga Pastor Abul ya. Kita doakan, kita serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan terus guna pakai mereka. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami dapat bertemu, walaupun bukan secara fisikal Tuhan, tak kami bersyukur Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan karena kami dapat bertemu di dalam alam maya ini Bapa. Ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pada pagi hari ini Tuhan, sesuai dengan perayaan, sesuai dengan hari kami menyambut hari penghargaan pastor kami, pertama-tama sekali kami menyerahkan Tuhan Yesus Pastor Ding ke dalam tangan Engkau Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami diberikan pastor yang cukup baik ini Tuhan, yang cukup rajin melayani Engkau, yang cukup kasihnya Tuhan kepada kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan karena kami punya Pastor Ding dan seisi keluarga, istri dan anak-anaknya Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan Pastor Ding ke dalam tangan Engkau Bapa. Pertama Tuhan, kami menyerahkan kesehatannya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik Tuhan. Begitu juga dalam kesehatannya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau memberikan dia kekuatan Tuhan, supaya dalam dia melaksanakan pelayanannya Tuhan, dia tetap kuat Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami Bapa. Dan juga Tuhan, kami berdoa supaya Pastor Ding ini Tuhan diberikan hikmat Tuhan, diberikan kebijaksanaan Bapa di dalam dia Tuhan Yesus melaksanakan pelayanannya Tuhan Yesus. Engkau selalu mendahului dia Tuhan, Engkau membukakan jalan baginya Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus, berkati Pastor Ding Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk keselamatannya Bapa, keluar masuknya dari rumah Tuhan, kemanapun saja pergi Tuhan. Tuhan, Engkau menyertainya Tuhan. Roh Kudus, Engkau bersama-sama dengan dia Tuhan. Jauhkan dia dari segala penyakit-penyakit, segala bahaya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau memimpin dia Tuhan, kemanapun dia pergi Tuhan, Engkau tetap bersama-sama dengan dia Bapa. Haleluya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keperluannya, apapun saja keperluannya Tuhan, Engkau pasti akan mencukupkannya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa untuk istri dan anak-anak bagi Pastor Ding Tuhan, berkati hidup mereka Tuhan. Dan kami berdoa supaya istri dan anak-anaknya Tuhan terus kuat di dalam Engkau Tuhan, terus mendukung pelayanan pastor kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sekali lagi kami serahkan keluarga Pastor Ding ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti memberkati keluarga ini, Tuhan pasti menyertai keluarga ini. Terima kasih Tuhan, berkati istri dan pekerjaan istrinya,
istrinya dan anak-anaknya yang bersekolah Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi Pastor Ding Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk Pastor Bob dan istri Tuhan, dan juga Pastor Abul Tuhan sebagai penginjil Tuhan. Tuhan, kami serahkan kedua-dua pastor ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan mereka. Tuhan, Engkau pasti Tuhan memberikan kesehatan tubuh badan yang cukup baik bagi mereka, supaya mereka ada kekuatan Tuhan dan dalam mereka melayani Engkau, dalam mereka melaksanakan pekerjaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa kemanapun mereka pergi Tuhan, di saat mereka membuka mulut mereka Tuhan, kuasa Engkau menyertai mereka Tuhan. Engkau akan berbicara melalui mereka Tuhan, supaya semakin banyak orang akan mengenali Engkau, dan seterusnya Tuhan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan sekali lagi para penginjil kami ini, pastor kami ini, khususnya Pastor Bob dengan Pastor Abul Tuhan. Apapun keperluan mereka Tuhan, pasti Engkau akan mencukupkannya Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan di dalam mereka melaksanakan pelayanan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan ketiga-tiga pastor kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga dengan pastor-pastor lain, pekerja-pekerja Tuhan yang lain Tuhan, kami serah mereka ke dalam tangan Tuhan. Apapun cabaran yang mereka hadapi Tuhan, mereka akan tetap memandang kepada Engkau. Mereka akan tetap kuat Tuhan, tidak akan jatuh, tetapi mereka akan terbang tinggi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus, haleluya. Berkati pastor kami Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami serahkan sekali lagi mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti memberkati mereka. Haleluya Tuhan. Dan juga Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa kepada setiap jemaat yang ada, khususnya kami di Central City Tuhan, supaya kami sentiasa menghormati pastor kami ini, supaya kami sentiasa menjunjung pastor kami ini Tuhan, supaya kami sentiasa memberikan kerjasama yang terbaik untuk pastor kami ini Tuhan Yesus. Berikan kami hati Tuhan, berikan kami hati Tuhan, supaya kami Tuhan terus Tuhan menyokong pelayanan pastor kami Tuhan. Terus Tuhan, Tuhan juga kami berdoa Tuhan, supaya kami juga Tuhan dapat memberikan yang terbaik juga bagi pastor kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya. Selagi pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa ketiga-tiga pastor kami ini kami serah ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, hormat dan kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini Tuhan telah kami mohon di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Amin. Salam semua. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Pastor kepada Pastor Ding dan Pastor Bob serta isterinya. Terima kasih
di atas bimbingan serta pimpinan pastor selama ini. Semoga Tuhan memberi kekuatan, kesehatan yang baik kepada pastor. Tuhan memberkati. Hi, hello everyone. Today I will read Romans 12 verse 11 until 12. Never let the fire in your heart go out. Keep it alive. Serve the Lord. When you hope, be joyful. When you suffer, be patient. When you pray, be faithful. Dear Pastor Ding, Pastor Bob, and Pastor Abu, thank you for all your work, your kindness, and guidance too. You are special. You are great. And we will pray for you every day. Be appreciated for all you have done to us. Thank you for the kids you play. Thank you for the sacrifice and service. God bless you. Amen. Bye. Kami sekeluarga mengucapkan selamat hari penghargaan Pastor kepada Pastor Ding, Pastor Bob, dan Pastor Abul. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor. Bye. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Selamat menyambut hari penghargaan pastor kepada Pastor Ding, Pastor Bob, dan Pastor Riwin. Tuhan memberkati kalian, tetap menjadi garam dan terang Tuhan. Haleluya. God bless pastors and family. Dan salam sejahtera semua. Di kesempatan ini kami sekeluarga ingin mengucapkan selamat hari penghargaan pastor kepada Pastor Ding, Pastor Bob dan istri. Terima kasih juga di atas pelayanan pastor semua. Tuhan memberkati. Sekian, terima kasih. Shalom buat Pastor Ding sekeluarga dan juga Pastor Bob, khususnya yang melayani di BM Central City. Kami sekeluarga ingin mengucapkan selamat hari penghargaan Pastor. God Bless you. Bye. God bless you, Pastor. Pada Pastor Ding dan Pastor Bob, terima kasih atas pelayanan anda. Selamat hari penghargaan Pastor 2021 BM Central City. God bless you. We love you. Shalom semua. Selamat pagi. Selamat hari penghargaan Pastor kepada Pastor Ding serta keluarga. Jangan lupa juga kepada Pastor Bob serta istri Pastor Riwin dan juga Pastor Abol yang bersama-sama melayani dalam gereja, baik pun dalam penginjilan. Dan saya bersyukur kerana Pastor telah pun memberi kami bimbingan dalam kerohanian dan dapat memberi pertumbuhan rohani kepada keluarga kami. Dan melalui hari penghargaan Pastor ini saya ingin membaca dalam kitab Yeremia 3 ayat 15 berkata, Aku akan memberi kamu gembala-gembala yang selaras dengan kehendak hatiku. Mereka akan mengembala kamu dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Terima kasih sekali lagi pastor yang telah pun melayani kami sekeluarga. Terima kasih. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan.
Hai, sempena menyambut Hari Penghargaan Pastor, kami dari BEM Youth Central City ingin mengucapkan Selamat Hari Penghargaan Pastor. Terima kasih atas sokongan dan bimbingan Pastor bagi semua jemaat BEM Central City. Tuhan memberkati. We love you, Pastor, and you are amazing. Shalom, dari saya Claron ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pastor atas tunjuk ajar serta bantuan beliau sepanjang saya bersekolah di Unimas. Dan saya juga ingin berterima kasih atas kesempatan dan juga kepercayaan kepada saya untuk dapat melayani di BEM Central City. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom semua, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Penghargaan Pastor kepada Pastor Ding. Ribuan terima kasih saya ucapkan kerana telah membimbing, memberikan dorongan, memberikan sokongan, tidak kurang juga doa. Terima kasih saya ucapkan banyak-banyak Pastor. Terima kasih juga atas teguran, nasihat dan peluang yang diberikan. Sangat bermakna bagi saya terutamanya kerana itu membantu saya menjadi lebih baik di dalam kehidupan saya, menjadi seorang Kristian yang lebih baik dari hari ke hari. Thank you so much Pastor. Saya doakan semoga berkat dan anugerah Tuhan sentiasa bersama dengan Pastor dan di dalam Pastor. Thank you so much. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Shalom semua. Di atas kesempatan ini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Penghargaan Pastor kepada Pastor Ding dan Pastor Bob. Dan terima kasih juga atas semuanya, atas doa dan didikan dan bimbingan selama keberadaan saya di Central City. Saya berharap pelayanan pastor akan terus berhasil dan membawa banyak jiwa. Dan akhir sekali saya ingin mengucapkan Happy Pastor Day. Shalom semua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pastor Ding. Terima kasih atas pimpinan, dorongan, doa dan kesetiaan Pastor dalam pelayanan. Saya secara pribadi sangat diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor, khasnya sepanjang waktu yang mencabar ini di mana kita menjalani ibadah secara online. Terima kasih juga kepada Pastor Bob kerana tetap setia dalam pelayanan Pastor. Berkat, hikmat dan kekuatan dari Tuhan terus menyertai kalian. Tuhan memberkati. Bye. Shalom. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan Selamat Hari Penghargaan Pastor buat Pastor Gereja BEM Central City, yaitu Pastor Ding. Dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pastor atas pimpinan dan dorongan Pastor bagi gereja ini. Pelayanan Pastor sangat luar biasa. Saya sangat diberkati dan bersyukur sepanjang berada di gereja ini. Banyak perkara yang telah saya belajar, banyak dorongan yang membangun diri saya, malah doa-doa yang tidak pernah putus bagi kami semua. Kami doakan agar pastor dan keluarga sentiasa dikuatkan dan pelayanan pastor terus dikembangkan. Semoga Tuhan memberkati dan sampai ketemu lagi. Bye. Hai, shalom kepada Pastor Ding. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Pastor kepada Pastor Ding. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Ding kerana telah mengajar, memimpin dan membimbing kita untuk mempelajari tentang firman Tuhan Yesus Kristus dan also untuk mempelajari dengan lebih mendalam tentang Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk kita, yang penuh kasih. And terima kasih juga buat setiap perkara yang Pastor Ding telah lakukan untuk jemaat Central City. And kami juga berdoa supaya Tuhan sentiasa memakai Pastor Ding and family and generation to be blessings and to be the voice to the future generation and to this world and to the soul out there to know God. And yeah, once again kami ingin mengucapkan Selamat Hari Pastor kepada Pastor Ding, and thank you. Sempena Hari Penghargaan Pastor, saya ingin mengucapkan terima kasih di atas komitmen dan usaha-usaha pastor untuk memastikan operasi gereja diteruskan meskipun
kita berada dalam keadaan yang mencabar sekarang. Semoga Tuhan memberkati pastor dan keluarga. Terima kasih. Shalom semua jemaat PMCC. Di sini saya ingin mengucapkan selamat hari penghargaan pastor kepada semua pastor di gereja PMCC. Saya terus berdoa agar kalian terus diguna pakai oleh Tuhan dengan luar biasanya di mana-mana pun Anda berada. Tuhan terus menyertai. Tuhan memberkati. Di kesempatan hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada jemaat di BM Center City yang telah mempercayakan saya dan keluarga untuk melayani kita sebagai gembala sidang di BM Center City. Terima kasih untuk kepercayaan Anda sehingga kita dapat beribadah, dapat berbakti, dapat melayani oleh karena saudara-saudari begitu percaya kepada kami. Dan sempena hari penghargaan anjuran BM Sarawak, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada kelompok-kelompok kecil yang ada di BM Center City yang telah memberikan penghargaan dalam bentuk material, dalam bentuk keuangan, dalam bentuk doa dan support kepada hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan terus memberkati kita, memberkati kesetiaan kita, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, terima kasih sekali lagi yang tidak terhingga atas sokongan Anda. Dan Anda juga telah membantu untuk menghargai para pastor-pastor dan penginjil-penginjil yang ada di kawasan penginjilan. Saya bagi pihak Pastor Bob, Pastor Abul, ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Mari teruskan doa untuk kami, karena kami perlukan sokongan doa Anda untuk menyebarluaskan berita Injil, untuk menyebarluaskan kemajuan Injil, baik di kota Samarahan dan juga di kawasan-kawasan yang perlu diperdengarkan berita Injil. Haleluya, haleluya. Sementara kita akan memberikan persembahan kita, saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada jemaat sekalian yang sentiasa setia dalam memberikan persembahan, baik persepuluhan, baik janji iman, baik dana-dana. Terima kasih oleh karena kesetiaan kita. Seperti yang saya katakan beberapa hari yang sudah, kita boleh membayar, melunaskan bil-bil kita oleh karena Anda setia dalam memberikan persembahan Anda. Walaupun kita tidak dapat berkumpul secara di gereja, tetapi Anda tetap setia. Saya sangat terharu dengan kesetiaan Anda. Ada di antara kita yang di sini, kita hanya berjumpa melalui Zoom. Tetapi Anda tetap ingat akan keperluan. Anda tetap menyokong keperluan-keperluan gereja BM Center City. Terima kasih. Kiranya pemberian Anda, Tuhan memberkati dan terus mencukupkan melimpah-limpah keperluan Anda di masa akan datang. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur Tuhan buat jemaat Tuhan di BM Center City yang begitu mengasihi Engkau. Sehingga kasih mereka tunjukkan kepada hamba Tuhan. Mereka telah mempercayakan hamba Tuhan
untuk melayani mereka. Tuhan, terima kasih atas jemaat ini. Aku ingin memberkati mereka. Mulai hari ini Tuhan, biar mereka diberkati dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam keluarga mereka, dalam rencangan mereka. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Berkat Allah melimpah ketika mereka mengutamakan Tuhan dalam keluarga, dalam kehidupan mereka. Bila berkat Obed-Edom, ketika tabut perjanjian itu diletakkan di rumah Obed-Edom, Obed-Edom mengalami berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Aku istiharkan berkat Obed-Edom dicurahkan ke atas keluarga besar BM Center City yang setia, yang meletakkan Tuhan di tempat yang pertama dalam kehidupan mereka. Haleluya Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur Tuhan buat tangan-tangan yang memberi pada pagi ini, baik dalam bentuk persembahan persepuluhan, persembahan kasih, dan sebagainya. Aku percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Di mana ketika umat-Mu setia, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan atas kehidupan mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih sementara kami akan beredar di tempat kami masing-masing. Kami terus ingatkan beberapa perkara yang terjadi di negara kami. Kami ingatkan pada hari ini case pandemik COVID-19 yang semakin memuncak di negeri Sarawak. Tuhan, kami perlukan tangan-Mu yang berkuasa yang akan mengekang penularan COVID-19 ini daripada berleluasa. Tuhan, tangan yang berkuasa itu akan mengekang dalam nama Yesus. Tuhan, berkati orang yang sakit dimanapun mereka berada, biarlah kesembuhan terjadi atas tubuh mereka. Tuhan, terima kasih. Berkati kerajaan negeri Sarawak, berkati para pemimpin-pemimpin yang ada, ketua menteri, menteri kabinet yang ada. Tuhan, pakai mereka, menolong mereka untuk memimpin negara kami, negeri kami dengan baik. Haleluya, terima kasih. Kami ingatkan saat ini Tuhan, sidang parlimen yang sedang berlangsung di negara kami. Tuhan, berkati para menteri-menteri, Perdana Menteri, berdoa juga menyerahkan ketua pembangkang, sehingga melalui perbincangan, perdebatan mereka, isu-isu rakyat dapat diselesaikan dengan baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini dapat beribadah bersama-sama. Kemanapun kami pergi selepas ini, Tuhan menolong memberkati kami. Haleluya. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita sambut berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, itu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua yang percaya katakan, amin dan amin. Tuhan memberkati kita.
datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya.